Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada tantangan dari keponakan, yaitu Honda Grand 93. Genine hilang, apinya hilang. Apakah bisa mendapatkan tantangan dari keponakan? Ini bodinya dulu dilihat. Beliau api. Contoh kabel ground oleh nyambung kok ngene iki lho, iki kabel ground. Terus kunci kontaknya untuk mempermudah ya dilepas dulu. Dilihat dari kabel-kabelnya. Solasine wakih. Kelihatannya ini sudah diganti baru, tapi sambungannya seperti ini. Ya. Nih lihat. Astrea Grand. Kita lanjutkan mencari api pada Honda Grand. Kita harus tahu cara kerjanya dulu, bagian-bagiannya itu apa. Pertama itu spool, kedua di sini ada pulser, terus CDI, coil atau exciter coil, kunci kontak. Nah, biasanya kalau dilihat itu yang dari spool itu pengenalan untuk kabel. Ini kan ada kabel biasanya untuk khusus Honda itu black red, maksudnya bungkusnya black, ada ceret merahnya, ini untuk pengapian. Terus yang untuk pulser, kalau yang ini itu blue pelet yellow, biru pelet kuning. Untuk mengingat pelajaran yang terdahulu memakai bahasa Inggris. Terus yang biasanya lupa itu adalah untuk yang di soket sini. Nah, kalau kita lihat seperti ini untuk soketnya, biar jelas. Ini kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biar untuk mudah, yang pertama ini untuk pulser. Ini yang ini untuk pulser. Yang ini ground. Tengah yang kabel putih atau white ini ke kunci kontak. Terus nah yang nomor 4 ini ke spool, dan yang keluar ini ke exciter coil atau ke kuil. Nah, bahasa Jawa ini kan kuil gitu. Kita cocokkan secara gambar. Apakah benar? Nah, ini ground, ada garis-garisnya ke spool. Kalau dalam gambar ini pasti ada tulisannya B garis R, berarti black red. Nah, masuk ke CDI nomor 4. Terus dari yang pulser ini berarti blue yellow, masuk ke nomor 1.
Terus yang nomor 3 ini kan black white, biasanya ya hitam pelet putih masuk ke kunci kontak, terus kabel hijau ke ground. Khusus Honda biasanya untuk groundnya, untuk masanya itu green, hijau masuk ke ground. Terus yang ke kuil berarti ini ada blue garing yellow masuk ke exciter kuil, yang masanya kabel satunya ke ground, yang satunya ke busi. Terus yang satunya nomor 2 ini ke ground atau green, kabelnya hijau. Jadi untuk ground itu nanti bersambungan semuanya. Biar enggak lupa, ini sudah saya ringkaskan. Nomor 1 pulser, nomor 2 masa, nomor 3 kontak, nomor 4 sepul, nomor 5 kuil. Berarti sesuai dengan diagram buku pelajaran permontoran. Nah, yo teman-teman yang belum menekan subscribe, kalau nanti berhasil dan bisa bermanfaat, silahkan ambil ilmunya. Yang penting harus tahu cara kerjanya. Kalau sudah tahu cara kerjanya, kabel mau berubah atau rucah, maksudnya bukan seperti yang digambar, itu tidak masalah, tapi harus tahu cara kerjanya dan jalurnya. Kita tes satu persatu. Ini untuk kabel spool hitam pelet merah. Posisi sebetulnya enggak harus pakai multitester ya, tapi kalau untuk kalangan sekolah itu biasanya pakai multitester. Wong kita ini di samping ada keponakan, jadi ya kita harus koyo cah sekolah yang ngajari gitu. Kita pakai kali 100 multitesternya itu atau avometer. Kalau spoolnya nanti masih bagus, itu angkanya hambatannya itu ada di 400 atau 600 ohm. Kita lihat ini kabel spool, kita tempel ke bodi. Nah, ini dilihat yang paling atas sendiri kalau didekatkan. Nah, ya karena goyang-goyang ya, 400 sampai 600. Nah, untuk keterangan kan ini kan ada 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lah, kisaran sini sampai garis ini atau lebih sidik itu enggak masalah, tetap masih hidup biasanya. Kalau dites caranya seperti itu. Kita lihat kabel groundnya yang masa asli sini, dilihat itu kan 5 garis 1 tambah setengah ini. Kalau dilihat kan di sini itu berarti spoolnya masih normal. Langkah kedua yaitu exciter pulser atau disingkat pulser aja lah, biar lebih memudahkan. Sebetulnya pakai avo itu ada untuk senternya ya, ini yang tanda biru ini pakai obeng. Kalau diginikan
biasanya kan untuk ngenol ke di sini. Kalau sudah banyak ini kan ya rada gesek gitu kan. Nah sebetulnya ini untuk ngenol ke mau 1K atau 100 atau 10 biasanya kan di center dulu sampai 0 sini. Jadi kalau tadi itu sampai angka 8, kalau digeser hitungan garis itu ya kisaran 4 sampai 6, biasanya sampai 5 sini. Ya, pelajaran kedua kita zerokan dulu apakah bisa ini. Aduh. Ya teman-teman, ada yang lupa untuk multitesternya. Kita cek jarum yang merah dulu ini harus 0 ya. Tadi kan agak geser sedikit. Nah untuk yang pengapian tadi ini kalau dicek ini, nah itu 5 tambah 1 garis berarti kan 6. 6 kalau ininya 100 kali 100 berarti kan 600, berarti kategori 10 itu masih baik. Nah ini kan 6 sih. Nah terus sekarang yang pulser. Kalau pulser itu di sini sama kali 100, itu hambatannya itu ada 100 sampai 200 ohm. Itu yang hidup, yang normal maksudnya. Nah ini kan 1 angka di antara ini kan di antara 1 dan 2 ini kan ada garis 2 ini. Kita lihat 1 angka 1 garis 1 garis 2. Berarti kan hitungannya kan di tengah, berarti pulsernya masih bagus. Kalau jarum merahnya itu sampai 0, itu berarti konslet. Kalau nggak gerak berarti putus gitu, untuk kerusakan pulser. Sama sepul tadi ya gitu. Kalau sepul ini dites, ini kan sampai 5 tambah 1 garis itu. Kalau sampai 0 berarti ya konslet. Kalau nggak bergerak sama sekali berarti putus. Tuh, berarti pulser sama sepul hidup. Nah, terus untuk pengecekan CDI pelajaran yang ketiga, untuk pengecekan CDI. Untuk pelajaran yang ketiga yaitu CDI atau CDI. CDI itu apa sih sebetulnya? Kalau bahasanya itu kapasitif discharge tulisannya ya, ignition itu pengapian, berarti kapasitif discharge ignition. Nah, mempunyai fungsi advancer tapi bekerja secara elektris. Kalau zaman dulu ya pengganti platina. Kalau sekarang sudah dibuat sirkuit jenengane CDI. Nah, cara mengetes CDI itu pertama ya sepul normal, pulser normal, terus kunci kontak on,
masa CDI terhubung bodi, ini sudah terhubung masa CDI terhubung bodi. Instalasi kabel normal semuanya. Terus busi dilepas nanti dengan cara diselah, pakai diselah posisi busi terlepas. Nah, itu akan menghasilkan tegangan kurang lebih 100 volt. Nah, untuk yang ke kuil ini dilepas. Aduh. Terus pakai AC 250. Untuk multitester pakai yang AC, karena ini pengapiannya AC, pakai AC yang 250. Nah, ini kabel yang ke coil kita putus, kita lepas, dikasih yang untuk ngetes di multitester ini. Nah, yang ground ini disambung gini. Nah, terus harus ada 100 volt. Nah, diagram di sini kan ada DC volt, ada AC volt. Nah, kudune ada 100. Yuk diselah, coba. Terus banter. Nah, ini kan sampai kisaran 60. Padahal ketentuannya harus ada di 100 ini. Berarti kesimpulannya CDI-nya lemah. Berarti kesimpulannya CDI ini lemah. Coba tes mana? Terus banter. Ini enggak hidup. Nah, terus kalau dihubungkan, kita sambung ke kuil. Kalau dicoba, ini enggak nyambung loh ya. Jangan sampai tersambung gini loh. Ini harus lepas gini, kunci kontak juga enggak nempel bodi. Coba diselah. Gininya cilik mesti. Baleni. Apa gak kudu dadi, Mbak. Ya mboten, wong ngajani omi mana aku. Ya, pelajaran keempat. Koil. Koil adalah peralatan listrik yang terdiri dari dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Nah, arus tegangan kalau yang untuk platina itu 6 volt sampai 12 volt, maksudnya sekosepul. Kalau sudah masuk ke koil itu tegangannya kurang lebih 10.000 volt sampai 15.000 volt. Ini yang untuk platina. Kalau yang pakai arus CDI itu dari 30 sampai 50 volt diubah menjadi 25.000 volt sampai 30.000 volt arus listrik. Nah, karena tegangan berarti tegangannya yo tinggi banget. Umpamane diselah
didemek ya lumayan ngono wae. Paling-paling ya semaput. Secara teori gitu. Nah, terus masuk ke coil. Bagian-bagian dari coil itu ya ini massa, kumparan primer yang ini kumparan sekunder yang untuk ke busi. Nah, terus cara ngetesnya yaitu kita tes yang kumparan primer dulu. Kita nolkan. Nah, terus kita tes yang massa kabel hitam, yang ini primernya. Nah, ini kali 10, sebetulnya itu kali 1 karena ini tidak ada kali 1. Biasanya kan 1, 10, 100, 1000 kan, K kan 1000. Nah, untuk nilai hambatannya itu 0,2 ohm, berarti ya hampir mendekati 0. Ini ya 1 garis. Hitungannya kan ini 1 garis, berarti masih baik. Nah, terus yang untuk kumparan sekunder itu dikalikan 1. Dikalikan 1, terus cara ngetesnya dapat ground, kabel ground ini atau body ini juga sama. Kita coba ya, kita coba yang sekunder. Ini ada di garis angka 3/4. Untuk nilai hambatannya itu kira-kira ya 4-6K, atau untuk yang Honda itu 7-9K. Yang untuk Honda 4 tak. Nilai dari yang sekunder, berarti kalau segini itu juga masih baik. Kita nolkan dulu biar lebih pasti. Nah, kita nolkan, lupa tadi, kira-kira segini. Kita ukur yang sekundernya, kita lihat, kita nolkan dulu avonya, kita lihat segini. Nah, ini kan pas angka 4 kurang lebih hambatannya itu ya 4-6K. Maksudnya ini kan K, berarti ini masih baik, 4/1, berarti coil ini masih hidup. Kita sambung, kita coba ada apinya apa enggak. Posisi kunci kontak on. Enggak ada apinya, kita coba lagi. Terus kita coba businya dipasang.
Ya teman-teman, sebagai catatan yang untuk CDI ini setengah mati ini, kalau dipasang sebagai catatan nih, kesimpulan akhir, kalau dipasang gini ya, ini kan yang aslinya, busi dilepas, diselah, kabel yang ke koil ditempelkan gini, itu harus ada apinya besar walaupun kuning, jeret, tapi kalau masih biru berarti kan CDI masih bagus. Nah terus untuk yang kabel di busi, itu busi dilepas saat diselah, posisi kunci kontak hidup, kabel busi itu akan mengeluarkan percikan cetet. Yang paling bagus ya biru. Nah itu pasti koil juga bagus, geni besar gitu. Itu untuk catatan akhir video. Dan untuk tambahan, untuk koil 4-6 ohm sebetulnya itu khusus 2 tak. Kalau yang 4 tak khusus Honda itu 7-9 ohm untuk avometer. Nah, ini saya pinjamkan dulu. Untuk video selanjutnya kita akan ganti kabel pengapian ini dengan kabel yang terbaru. Tunggu video selanjutnya biar rapi. Ini enggak sambungan, ini kan biar enggak lupa ya, sebagai catatan. Dan harus punya tang seperti ini biar rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.